Sosok wanita pegawai MBG dibunuh rekan kerja, chat terakhir diungkap anaknya. Sri Wulandari, pegawai salah satu SPPG di Palembang yang tewas dibunuh rekan kerja Andi di kebun nanas di Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida, Kabupaten Muara Enim, Kamis, 22 Januari 2026. Sri Wulandari merupakan warga Pelaju, Palembang. Ia bekerja di salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, di Palembang sebagai tukang cuci ompreng. Sebelum bekerja di SPPG, Wulandari juga memiliki usaha penjualan tabung gas di rumah dan penitipan sepeda motor. Saat ditemui di rumah duka di Jalan Kahabalki, Banten 2 RT 2, 1 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU2, Palembang, Indi mengungkap isi chat percakapan via WhatsApp terakhir antara dirinya dengan sang ibu. Diakui Indi, sang ibu pamit untuk menemani pelaku mencari travel ke Prabu Muli. Hilangnya pada Kamis, 22 Januari 2025, sore. Pagi kami sempat masih berkomunikasi lewat WhatsApp hingga pukul 14. Ibu bilang temani pelaku minta antar ke travel Musi 6 ke Prabu Muli, untuk temui anak bini pelaku, ujar Indi, Rabu, 28 Januari 2026. Sejak ibunya menghilang tak ada kabar, pihak keluarga sudah melakukan pencarian bahkan sampai membuat laporan orang hilang ke Polrestabes Palembang pada Sabtu, 24 Januari 2025, sore. Betapa terkejutnya keluarga saat mendapat kabar dari polisi tadi pagi, Rabu, 28 Januari 2025, bahwa korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Di sini, Indi juga menegaskan tak ada hubungan spesial antara ibunya dan pelaku selain hanya sebatas rekan kerja. Sementara, pengakuan Andi, ia nekat menghabisi nyawa korban karena sering diganggu korban. Berdasarkan pengakuan pelaku, motif pembunuhan dipicu kesal karena mengaku sering diganggu oleh korban, sedangkan tersangka sudah memiliki istri dan anak. Diakui Andi, sehari sebelum kejadian tersebut, korban sempat mengajak tersangka pergi jalan-jalan, namun tersangka menolak karena akan berangkat ke Gaung Asam di hari Kamis untuk mengembalikan terpal yang ia pinjam. Saat Andi hendak berangkat dari SPPG, korban memaksa ikut dengannya sehingga Andi memutuskan untuk membonceng korban menggunakan sepeda motor korban. Di perjalanan, Andi mengaku merasa terganggu karena korban terus memegang dan menggerayanginya di atas sepeda motor. Karena terlanjur kesal, ia menghentikan laju kendaraan sepeda motor dan menjegal kaki korban hingga terjatuh. Tak sampai di situ, ia juga menekan dada korban. Karena korban melakukan perlawanan, ia menjerat leher menggunakan jilbab yang dikenakan korban. Kemudian korban ia tinggalkan di semak-semak di dekat bekas kebun nanas, lalu membawa sepeda motor korban hingga ke wilayah Lembak. Motor korban ia tinggalkan di sana. Motor korban saya tinggalkan di Lembak, kuncinya juga saya buang. Beberapa ratus meter berjalan saya lanjut pulang ke Palembang naik travel. Tutupnya. Siapa nama kita, Dek? Nama lengkap kita siapa, Dek? Nama lengkap India Azra Aldriani. Dengan almarhum siapa kita? Saya sebagai anak almarhumah. Oh. Anaknya, Dek. Anak. Dek, ini kan dari motif tersangka ini mengaku bahwa ibu ini sering ngangguin dia. Padahal ibu ini sudah tahu bahwa si tersangka ini sudah punya anak bini. Mak mana pendapat gitu, Dek? Kesadaran ibu gitu, Dek? Kesehariannya mereka tuh kenal kawan MBG. Kawan MBG. Nah, mama tuh sebelum masuk ke MBG itu di dapurnya jadi kayak tukang bantu-bantu dulu. Nah, mereka tuh pure murni berteman, enggak kate apa-apa. Kate hubungan berarti. Kate misalnya mama nih lagi nyuci baju. Nah, terus hujan, minta tolong dia, sudah sekedar cek itu be. Jadi kan kawan Kak, minta tolong siapa yang ada di sana karena mamaku enggak bisa ngembek bajunya itu karena lah di rumah. Hujannya di sana, ada dia di sana, minta tolong dia, cek itu. Nah, itu ngangkat baju di mana itu? Di MBG. Oh iya ya. Karena dulu kan belum masuk di dapurnya, tapi di rumah uang dulu cek itu. Nah, terus habis itu baru masuk ke MBG, sudah ya temenan cak biasa sama yang kawan-kawan lain juga cak uang biasa. Nah, di hari kejadian di hari Kamis itu, mama itu nemuin dia minta antar ke travel. Pelaku ya? Pelaku, tersangka minta antar ke travel yang ada di Musi 6. Ujinya cak ini keterangan pertama, mak ibu saya mengantar dia itu ke travel Musi 6 bawa motor. Keterangan keterangan dia yang kedua berubah, tidak membawa motor, hanya melihat Andi itu ke travel, naik travel, dilihat tiba itu nakak, tidak diantar pakai motor, tidak. Keterangan ketiga, dia ngomong sama tante saya, aku nih nak ke travel ke Prabu Muli, aku nih ada bini lah, ada anak. Tiba-tiba dia ngomong si pelaku, itu, pelaku ngomong cek itu, padahal tante aku cuma nelpon dan tidak bicara apapun. Dia langsung ngomong, aku lah ada bini, aku lah ada anak, cek itu nah.
hubungan teleponan terakhir sama ibu kapan dek? Pas berangkat itu? Apa pas kapan? Los? Kami. Iya los. Losnya itu Kami saat waktu dia pergi. Kamis jam 5 subuh itu masih balas chat. Ah. Jam 2 siang itu WA-nya masih deliver. Ah. Nah, sudah sampai di situ kalau Jam berapa itu? jam 2 siang itu masih WA-nya masih masuk. Kamis tanggal Kamis 22. 22. Kita ngelapor di Polres tanggal orang hilang tanggal berapa? Yang nganter Andi itu jam 11 ya. Nganter pelaku. Enggak, ngelapor di Polres bahwa melapor ke ibu hilang. Orang hilang. Kalau ke pelaku Sabtu, karena kami baru dikasih tahu 2 hari pas mama kami hilang itu Kamis. Kami baru dikasih tahu hari Sabtu tanggal 22 Januari 2026. Jadi kami baru masukkan laporan orang hilang ke Polrestabes Palembang itu tanggal 22. Dek harapannya sama pihak kepolisian tertangkapnya tersangka ini cak mana? Harapannya Cak ini Kak, ini kan sudah ibaratnya berencana bawa tali. BPKB mamaku udah katik di rumah. Nah, berarti berencana. Kalau berencana ya seumur hidup atau ya cak mana lebih dari itu harus dihukum, nggak bisa nggak katik damai. Itu kendaraan mama ya? Kendaraan mama saya Mana kendaraan hilang? hilang. BPKB nggak tahu dihasut Andi apa cak mana nggak katik soalnya di rumah hilang. Dek, mama tuh sudah kerja di MBG itu berapa lama nih? Ada 2 tahun. Belum baru ini Baru inilah. Iya, Jadi mulai. selama ini kesehariannya sebagai apa mama? Mama itu ada usaha jual beli gas, Oh. melon gitu. Mama kan Motor ya? motor. Parkiran motor. Iya udah. Jadi itu keseharian mama tuh Iya. gitu ya. Jadi untuk ganggu untuk orang Nggak ketiga mungkin, ya? ada hubungan nggak mungkin Pak, untuk apa juga gitu, nggak ganggu karena kami juga udah gede. Saya kenal pribadi mama saya nggak kayak gitu, nggak mungkin itu cuma alibi aja. Nah untuk ini dek, kondisi mama terakhir ini kan diantar ke sini oleh pihak kepolisian ya. Diantar dari RSUD Prabu Muli, mungkin sudah ada konfirmasi atau kerjasama dari Polsek Lembak Muareni. Oh jadi diantar langsung ke rumah ya? Diantar hari ini Jam berapa tadi datang? hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu, diantar hari ini, kira-kira nyampenya itu jam 11 atau jam 12 mepet zuhur. Dikebumikan di mana tadi? Dikebumikan barusan sekitar jam berapa? Jam 3-an 15.30 di Telaga Sudah. Oh di Telaga Swida. Bisa tolong usut kasusnya, harus tuntas, pelaku harus mendapatkan Hukuman setimpal karena sudah berencana, karena ada berita yang saya belum lihat foto mama saya karena belum boleh dari polisi, tetapi dari media sudah ada tali di leher, terus juga kaki luka dan lain-lain. Itu berarti menurut kami sudah berencana, jadi mohon diusut kepada polisi, tolong keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.